Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Saya akan menanggapi pernyataan si Louis Prasetyo ya, yang katanya dia mau meluruskan. Artinya apa yang saya bilang itu bengkok atau mau apalah katanya. Artinya yang saya bilangkan itu sesat, itulah intinya. Dimana dalam salah satu video saya mengatakan Yudas masuk ke surga. Nah, dia berbicara dengan kakak kelasnya, siapa namanya? Saya kurang paham ya. Tapi intinya dia punya channel namanya Bibliologi, ya kan? Tak siapa-siapa namanya, tahu ya, biar kenal namanya. Nah, sekali lagi saya bilang sama kau Louis Prasetyo, kau masih unyu-unyu deh, belum paham yang sepertinya deh ya. Kalau bisa, jangan hanya kakak kelasmu aja kau buat komentar di videomu. Ada nggak profesor tempat kalian? Panggil. Kita bicara mengenai Yudas ke neraka apa ke surga ya. Saya tantang kalian, lewat Skype juga bisa. Oke, enak kok kalau menantang sesama Kristen enak. Apa? Nggak ada halal darah. Jadi bebas mau bicara apa saja. Namun sebelum saya lanjutkan video saya ini, saya ingatkan kepada seluruh penonton, saya tidak ada maksud apa-apa terhadap si Louis ini, hanya ingin memberi pelajaran sedikit karena menurut dia sudah meluruskan apa yang saya katakan, artinya saya bengkok, artinya saya tersesat. Kan itu ya, saya hanya memberi hak jawab. Oke, kita saksikan dulu videonya sebagai berikut. Kali ini saya akan mengoreksi dan meluruskan pengajaran dari sang debaters. Pokok pembahasan kita kali ini adalah tentang sang debaters mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Tapi sekali lagi saya tidak sendiri karena saya mengajak teman saya, kakak senior saya di STT dulu, yang beliau juga memiliki channel Apologetika. Mungkin boleh perkenalkan diri, Bang? Halo teman-teman, perkenalkan saya dari channel Bibliologi. Nah, Bibliologi adalah channel yang membahas mengenai iman Kristen dan secara khusus menjelaskan dan meluruskan pandangan yang salah terhadap iman Kristen. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti pembahasan di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe. Nah, pokok pembahasan kita kali ini, Bang, kita akan bahas di mana sang debaters dia mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Dia tidak dihukum di neraka, tetapi dia nanti akan menghakimi semua orang bersama 12 murid di surga, tentunya bersama Yesus. Tapi sebelum Bang Joy memberikan komentarnya, mari kita nonton videonya dulu. Sip, sekarang kita mulai. Yudas, kalian tahu kan Yudas, orang yang mengkhianati Yesus, orang yang menjual Yesus. Itulah kayak tertanam di otak kita, ya kan? Nah, saya mau memulai sebelum peristiwa malam perjamuan, oke? Di Matius 19 ayat 28 jelas dikatakan, Yesus berkata kepada 12 murid bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Oke? Jadi yang dikatakan 12 itu siapa? Itulah murid-murid Yesus. Tidak mungkin untuk 1.000 orang, 2.000 orang, lebih dari 12, karena jatah daripada tahta itu hanya 12, tidak lebih. Paham ya? Nah, jelaskan di dalam video ini bahwa menurut Matius 19 ayat 28, Yesus akan menghakimi orang-orang bersama 12 muridnya. Nah, salah satu dari 12 murid ini adalah Yudas. Jadi Yudas ketika mati, dia masuk ke surga karena dia akan menghakimi bersama dengan Yesus. Menurut Abang gimana? Menurut saya, logika berpikir seperti ini kacau balau dan sesat nalar. Bagaimana mungkin seorang murid yang mengkhianati, bahkan menjual guru dan Tuhannya, bisa masuk surga? Bagaimana mungkin orang seperti Yudas yang sampai akhir hidupnya tidak bertobat dan bahkan mengakhiri hidup dengan bunuh diri dapat masuk surga? Jadi dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan sang debaters yang mengatakan bahwa Yudas pasti masuk surga itu sudah gugur dengan sendirinya. Sang debaters juga mengatakan bahwa Yudas masuk surga karena dalam Matius 19:28 dituliskan bahwa Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel bersama dengan ke-12 muridnya. Oke, begini tanggapan saya. Pertama, tafsir mengenai Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel itu ada banyak.
Dan tentu saya tidak sedang ingin membahas tafsiran itu satu persatu. Yang kedua, kalaulah kita anggap ke-12 tahta yang dimaksudkan oleh Yesus itu disiapkan untuk ke-12 muridnya, maka sudah pasti satu pun tahta tidak ada yang disiapkan untuk Yudas. Kenapa? Karena posisi Yudas sudah digantikan oleh Matias. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Lalu apa sebenarnya alasan Bang Joy ini mengatakan bahwa Yudas tidak ke surga, melainkan dia pasti dihukum? Mengenai nasib Yudas Iskariot, kita harus melihat fakta tentang keberadaan Yudas Iskariot di dalam Alkitab. Pertama, Yudas mengkhianati Yesus. Khianat artinya perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Kalau mengkhianati manusia saja ada konsekuensinya, apalagi mengkhianati Tuhan. Kedua, Yudas dikaitkan dengan iblis. Dalam Yohanes 6 ayat 70-71, Yesus menyebut Yudas dengan sebutan iblis. Tentu saja bukan berarti Yudas adalah jelmaan iblis. Kata iblis di sini digunakan dalam arti musuh atau seseorang yang memusuhi Yesus. Ini adalah orang yang memiliki semangat iri, penuh kebencian dan pengkhianatan yang merupakan desain dari iblis. Atau bisa juga dikatakan bahwa Yudas adalah penipu, pembohong, dan pembunuh seperti bapaknya, yaitu iblis. Ini bukan sekedar perbuatan, tapi ini adalah karakter atau sifat dari Yudas. Yudas berada dalam genggaman tangan iblis dan selalu berbuat di bawah pengaruhnya. Sifat atau karakter seperti ini bertolak belakang dengan sifat atau karakter anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Yudas menyesal. Kata yang dipakai di sini adalah metamelomai, yang menunjuk kepada pengalaman dalam penyesalan. Kata ini berbeda dengan kata metanoeo yang menunjuk kepada perubahan pikiran atau hati. Nah, jadi di sini penyesalan Yudas bukan membawanya kembali kepada Yesus, tetapi kepada tindakan bunuh diri. Bahkan Rasul Paulus menggunakan kedua kata tersebut secara bersama-sama di 2 Korintus 7 ayat 8-9 dan menunjukkan perbedaan yang jelas. Jadi, melihat ketiga poin ini, kita bisa mengatakan bahwa Yudas masuk neraka. Dan hal ini bukan menghakimi Yudas, tapi berdasarkan firman Tuhan. Setelah memberikan penjelasan pemaparan beberapa hal, sekarang apa pesan dari Bang Joy untuk para netizen? Pesan saya buat netizen, pertama, Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak mungkin dapat mengerti firman Tuhan tanpa bimbingan dan pencerahan dari Sang Pemberi firman, yaitu Tuhan sendiri. Kedua, ketika kita ingin mempelajari tokoh dalam Alkitab, maka pelajarilah dengan komprehensif. Mempelajari Alkitab secara parsial hanya akan membuat pemahaman kita akan tokoh tersebut menjadi kabur, bahkan menyimpang dari yang seharusnya. Yang ketiga, gunakanlah sumber-sumber sekunder yang valid dan berbobot untuk dapat mempelajari tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalamnya menjadi baik dan benar. Saya pikir itu yang saya bisa bagikan kepada netizen dan juga penonton dari channel ini. Terima kasih banyak Bang untuk penjelasannya, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kami semuanya. Guys, kita boleh saja ngefans pada satu tokoh ataupun satu pribadi, tetapi kita juga harus tetap kritis terhadap pengajarannya. Jangan sampai jika ada pengajaran yang salah, kita tutupi gara-gara kita ngefans pada tokoh itu. Sama halnya juga dengan saya, jika teman-teman semuanya mendapati ada pengajaran saya yang salah, silakan koreksi dengan argumen yang jelas tentunya. Maka saya akan mengklarifikasi dan saya akan menarik video tersebut. Tapi ingat ya, dasar koreksinya itu Alkitab, firman Tuhan dengan tafsiran yang benar, dengan hermeneutik yang benar, bukan asal-asal. Dulu saya pernah membuat video yang judulnya Tidak Ada Nabi Poligami. Lalu ada pembimbing rohani saya menegur saya dan mengatakan ada kok nabi yang poligami. Salah satunya adalah Musa. Lalu saya menarik video saya menghapusnya. Dan dari situ saya lebih hati-hati lagi untuk mengajarkan seseorang. Jangan sampai saya mengajarkan sesuatu yang salah. Dalam semua kritik saya kepada pendeta-pendeta, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan mereka. Satu tujuan saya, supaya setiap pendeta lebih berhati-hati. Setiap hamba Tuhan apologis, semua hati-hati dalam menyampaikan argumen-argumentasinya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara argumentasi kita sembarangan untuk membuat kita menang dalam berdebat. Tapi biarlah dalam perdebatan pun kita harus tetap tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah dengan mengungkapkan kebenaran saya menjadi musuhmu? Nah, kalian sudah menonton videonya kan? Yang kalian lihat apa? Dua orang unyu-unyu ini
hanya berfokus kepada Yudas, tidak mengambil ayat-ayat lain untuk mendukung pernyataan saya yang di dalam video saya itu sudah saya buatkan, ya kan? Nah, di dalam video itu sudah saya jelaskan bahwa Yudas ketika diangkat menjadi murid Yesus sudah ditetapkan jadi pengkhianat. Jadi pengkhianatan Yudas bukan karena keinginan Yudas atau bukan karena sifat Yudas. Di Matius 4 ayat 10 itu, Matius 10 ayat 4 itu ya, dia diangkat tapi langsung ditetapkan menjadi pengkhianat. Siapa yang mau? Kalau saya jadi Yudas misalnya begitu dikit lagi kamu pengkhianat, saya tidak mau pergi. Tetapi Yudas tak tahu apa-apa, dia tetap ikut. Nah, dia bilang alasannya 3. Yudas pengkhianat pertama, baru apa satu lagi ya, lupa ya. Dia tidak mengerti bahwa pengkhianatan Yudas ini bukan berasal dari dirinya, tetapi masuk iblis ke dalam dirinya. Pahamnya? Artinya 100% yang menguasai dirinya adalah iblis. Paham? Nah, yang berikutnya, orang-orang ini tidak paham. Dia bilang Yudas sudah bertobat, menyesal tapi tidak bertobat. Loh, mengenai dosa di dalam Alkitab sudah saya cari. Mana lebih berat, dosa Petrus apa dosa Yudas? Kita bicara fakta ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan apa upah dari bunuh diri. Tidak ada. Bisa kalian cari. Bunuh diri itu apa artinya? Dia mendahului Tuhan, mencabut nyawanya sendiri ya. Coba lihat, apa upahnya? Tidak ada yang tersurat, tetapi tersirat bisa jadi ada. Itu bisa, kalau tersirat itu multi tafsir. Tetapi tahukah kalian dosa Petrus apa? Ini aku tanya sama kalian. Dosa Petrus yang paling berat itu adalah menyangkal Yesus. Paham ya? Di hadapan orang banyak. Maka dia sudah masuk pelanggaran Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Artinya Yesus menyangkal Petrus di depan Bapa di surga. Artinya Petrus tidak akan sampai ke surga. Tetapi mengapa kalian selalu mengatakan Petrus sampai ke surga? Paham tidak kalian kenapa? Jawabannya hanya satu. Hanya dua ya. Yang pertama, bahwa di Matius 19 ayat 28 itu dia dikatakan, aku dan kamu tidak makan minum lagi sampai kerajaanku akan datang, bahwa aku akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan itu juga diulangi di Lukas 22 ayat 30. Kalau kalian bilang Matius 19 ayat 28 itu karena ada orang banyak, bisa untuk orang banyak, oke. Tetapi Lukas 22 ayat 30 itu hanya untuk orang di dalam ruangan itu. Kamu sekalian, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Paham nggak kalimat ini apa maksudnya? Kamu bisa nggak dicabut oleh manusia kalimat ini? Tidak bisa. Maka unyu-unyu tadi datang mengatakan pengganti Yudas ke Matias. Oke, kita lihat. Itu di Kisah Para Rasul itu ya, 1 ayat 26, ayat 25 kita lihat. Apakah haknya si Matias? Di ayat 25 dikatakan untuk menerima jabatan pelayanan, bukan untuk duduk di atas tahta menghakimi 12 suku Israel. Tidak ada itu. Kalian bolak-balik pun sampai lecet Alkitab kalian, tidak akan kalian temukan hal itu, pernyataan itu. Pernyataan itu hanya diucapkan Yesus. Tidak bisa diucapkan oleh para rasul yang lain. Para rasul tidak bisa menjamin para rasul lain duduk di atas tahta. Tidak bisa. Orang unyu-unyu ini tidak paham. Oke? Nah, yang kedua, apa alasan Petrus masuk ke surga? Sebelum Yesus wafat, Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Louis Prasetyo memotong video itu sehingga dia tidak mengetahui video itu secara utuh. Di dalam video itu saya bilang urutannya sudah jelas. Pertama, Yudas kemasukan iblis, baru dia berkhianat. Setelah dia berkhianat, dia menjual Yesus. Setelah menjual Yesus, dia masih tetap berdosa. Dia mengetahui Yesus hukuman mati, maka menyesal dia dan bunuh diri. Saya tidak pernah mengatakan Yudas tidak berdosa. Bedakan ya.
maka matilah dia dalam keadaan bunuh diri, dosanya berlipat-lipat. Tetapi tidak bisa melebihi dosa si Petrus yang menyangkal Yesus. Loh, dari mana bang tahu kadar dosa? Ya, Alkitab sudah mengatakan, barang siapa menyangkal aku akan kusangkal di depan Bapakku. Mau baik sebaik apapun kau, kalau sudah Yesus menyangkal, tidak ada arti, tidak bisa. Sudah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Yudas yang berdosa seberdosa-berdosanya itu diampuni Yesus. Setelah itu apa? Ketika dia diampuni, dia berbuat dosa lagi tak? Tidak, karena sudah mati, tidak bisa apa-apa. Demikian juga Petrus, dosanya yang paling besar menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus di hadapan manusia, diampuni Yesus dengan berkata, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kemarin diskusi juga kami di dalam Skype mengenai Yudas ini juga, tapi tidak saya publikasikan karena saya menjaga hati saudara-saudara saya Kristen. Tetapi karena Louis Prasetyo ini pernyataannya yang terakhir saya nggak suka, dia suruh mencabut video, tersirat dia mengatakan supaya saya mencabut video saya ini, dan dia mengatakan saya sesat, dia mau meluruskan. Maka saya harus jawab ya. Dia bertanya begini, bukankah itu bang situasional? Perkataan Yesus, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Situasional yang bagaimana kamu maksud? Saya bilang, ia hanya berlaku pada orang-orang yang menjalani peristiwa itu. Bukankah Yudas menjalani peristiwa itu? Saya bilang, maksud saya bukan gitu bang. Ya sampai Yesus dihukum mati, diserahkan, tidak bisa. Peristiwa belum selesai sampai Yesus dihukum mati. Kalau sampai bisa dijatuhi hukuman mati, ya bukan dihukum mati, dijatuhi hukuman mati kan Yudas sama Petrus kan masih hidup. Petrus belum menyangkal. Itu berlaku sampai Yesus ditombak. Itulah titik akhirnya, saya bilang. Disitulah maka Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuklah orang yang menombak lambungnya. Mana lebih berat dosanya? Yudas yang bunuh diri atau yang menombak lambung Yesus? Lambung Tuhan itu ditusuk loh. Tapi Yesus bilang ampuni. Artinya semua yang masuk di dalam kejadian itu diampuni. Paham ya? Kecuali Yesus mengatakan ampuni, baru Yudas bunuh diri. Yudas akan masuk surga. Ini kan tidak, Alkitab itu berurut ceritanya, tidak sembarangan itu ditulis. Dia mati dulu, baru diampuni. Bukan Yesus mati dulu, baru Yudas mati. Tidak. Yang benar itu Yudas mati dulu, Yesus mengampuni, baru Yesus ditombak dan mati. Paham ya? Jadi kalau unyu-unyu yang dua ini, saya lihat tak mengerti dia apa mengenai ini ya. Nah, sekarang Matias menggantikan Yesus, menggantikan Yudas. Apakah ada janji kepada Matias dulu di atas tahta itu? Apakah Matias terlibat di dalam peristiwa penyaliban? Kan tidak. Paham kalian? Daripada Matias nanti ada yang bilang lagi Rasul Paulus katanya. Gimana sih kalian? Yesus itu adalah firman Tuhan, ucapannya kekal, dari pertama diucapkan sampai selama-lamanya. Kalau dibilang Yesus kamu akan duduk bersamaku di tahta, siapa yang bisa melarang? Kalau kata Yesus, Bapa, ampunilah mereka. Ada yang menyangkalkan masih meminta, belum diampuni. Siapa bilang? Yesus kan firman Tuhan itu sendiri. Berarti kalian tidak percaya bahwa Yesus itu menjadi kenyataan? Tidak, itu harus dipenuhi. Paham ya? Nah, sama orang dua ini, janganlah kalian mentang-mentang lulusan teologi ya. Kalian kira kalian sudah lebih hebat daripada orang yang tidak masuk lulusan teologi. Kalian tidak pernah tahu bahwa para rasul juga banyak yang tidak pernah belajar teologi itu secara akademis. Paham ya? Jadi kalau kalian bilang, wah Yudas itu ke neraka, mana ada orang bunuh diri bisa masuk surga? Ya Yudas lah, kamu apa? Kalau Yesus mengampuni, itu apa bisa kau ganti firman Yesus kepada kamu katanya di dalam ruangan itu? Apa Matias ada di dalam ruangan itu? Kan tidak bisa. Jadi seluruh argumen kalian bisa saya patahkan. Mulai dari Petrus yang menyangkal Yesus dosanya lebih besar daripada bunuh diri. Mau apapun dibuat dia tidak akan masuk surga. Sekalipun dia menyesal dan bertobat. Yesus sudah mengatakan, siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal di depan Bapakku.
Ayat pertobatan apa? Mengaku dosa, maka kamu akan diampuni. Ya kan? Betul, diampuni. Dengan apa dia mengaku dosa? Dengan apa diampuni? Pertobatan. Pertobatan itu adalah apa? Hanya satu jalan pada saat itu. Baptis Yohanes. Baptis Yohanes apakah bisa dibuat 2 kali, 3 kali? Mandi aja sekalian. Petrus sudah mengalami itu. Kalau dari segi ceritanya, ya, karena dia adalah orang sekitar Sungai Yordan. Memang tidak tertulis, tapi tersirat. Paham ya? Dan dia jajak Yesus menjadi muridnya. Tetapi penyangkalan Tuhan tidak ada disebut sekalipun kamu bertobat, maka aku akan melepaskan engkau. Tidak, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Paham ya? Dosanya itu berat. Tetapi bagaimana kalian bisa membilangkan Petrus masuk surga? Karena Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Andai kata Petrus meminta ampun, takkan diterima. Kenapa tidak diterima? Firman Tuhan itu kekal. Kamu menyangkal aku, maka ucapkan di depan Bapakku. Tidak ada di dalam Yesus, jika kamu mengaku dosa, maka kau akan mengaku dosa. Itu beda urusannya. Menyangkal Tuhan itu beda lagi urusannya. Paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, tidak ada maksud saya apa-apa. Saya hanya memberi pelajaran kepada 2 unyu-unyu ini. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.